Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun. Ya pun. Nah, sobat, pada episode kali ini nih, podcast Sudut Pandang menghadirkan dua orang narasumber yang spesial nih, karena mereka berdua ini adalah klien rehabilitasi Badan Narkotika Nasional. Nah, kan selama ini sobat tuh mendengar kalau BNN itu bisa merehabilitasi. Itu kok cuman omong-omong aja, apa memang beneran bisa rehabilitasi? Nah, pada malam ini kita menghadirkan nih klien rehabilitasi Badan Narkotika Nasional yang akan berbagi cerita kepada sobat bersinar yang ada di rumah. Tentunya podcast kita pada malam hari ini akan seru banget nih, karena kita akan mendengarkan melalui sudut pandang yang berbeda, yaitu sudut pandang dari klien rehabilitasi. Nggak usah lama-lama deh, kita langsung aja ya kenalan sama dua orang narasumber kita ini. Yang dari Mas baju putih dulu deh. Halo Sobat Bersinar, nama saya Al, umur saya 18 tahun, kelahiran saya di Tanggamus. Oke, lanjut. Halo Sobat Bersinar, nama saya Jack, umur saya 18 tahun, saya tinggal di Tanggamus. Iya, berarti dengan Al dan Jack ya? Iya. Benar ya, Al dan Jack ini adalah klien rehabilitasi di Badan Narkotika Nasional? Benar. Iya, aku mau nanya nih sama Al sama Jack. Udah berapa lama sih kalian menyalahgunakan narkotika? Dari Al dulu. Kalau saya dari 2024 di bulan 4. Di bulan April tahun 2024. Iya. Kalau Jack? Kalau saya 2024 bulan September. Berarti Al dan Jack ini kurang lebih sudah menyalahgunakan narkotika setahun belakangan ini ya? Iya. Jack, jenis narkotika apa sih yang kalian gunakan? Kalau saya ada 3 jenis. Yang pertama sabu, yang kedua sinte, yang ketiga ganja. Oke, kalau Jack? Saya juga 3 jenis, sabu, ganja, sama sinte. Oke, berarti Al dan Jack ini menyalahgunakan 3 jenis narkotika, sabu, ganja, dan sinte. Dari 3 jenis ini, yang paling sering nih kalian gunakan tuh yang mana? Kalau saya sih paling sering gunain sabu. Sabu. Kalau Jack? Sabu juga. Nah, tadi Al dan Jack ini yang paling sering nih kan ya menggunakan itu sabu. Boleh tahu nggak sih seberapa sering gitu kalian menggunakan sabu? Kalau saya bisa seminggu itu 2 kali atau 3 kali. Seminggu 2 kali. Jack? Saya 3, 4, kadang kurang. Seminggu bisa 3 sampai 4 kali. Nggak beraturan. Tapi seminggu tuh pasti menggunakan sabu ya? Iya. Kadang kosong, kadang nggak. Oh, kan sabu nih harganya mahal ya kan? Apalagi untuk kalian yang masih belum bekerja, terus pasti masih minta uang sama orang tua kan ya? Nah, terus gimana sih cara kalian bisa mendapatkan barang itu? Kalau saya kan dikasih uang sama orang tua saya, kan lebihnya itu saya buat beli sabu itu. Sisanya buat jajan saya. Uang jajannya dikumpulin buat beli sabu. Kalau Jack? Kalau saya dapat uang tuh dari ngebantu orang tua, kalau enggak ngebantuin teman kerja. Oh, jadi Jack ini udah kerja ngebantuin orang tua, kalau nggak bantuin teman ya. Terus dari uang hasil kerjanya itu dibeliin sabu. Iya. Terus itu sistem belinya itu kalian paroan ya, bareng-bareng, atau memang beli itu memang untuk Jack sendiri, untuk Al sendiri, atau baginya bareng-bareng sama teman-teman? Ya paling sering sih bareng-bareng. Oh, jadi sum-suman gitu ya sama teman-teman. Jack juga? Iya kayak gitu, kadang sendiri. Oh, kadang beli sendiri, untuk diri sendiri aja. Oke. Bisa nggak sih diceritain ke sobat bersinar yang ada di rumah, awal mulanya kenapa gitu kalian mau menggunakan narkotika? Kalau saya itu gini Kak, pertama itu saya lagi nongkrong di rumah kawan saya. Nah di situ mereka ini kayak ngobrol apa gitu, saya belum nyambung di situ. Mereka tuh ngobrol mau beli sesuatu, kira saya mereka ini mau beli minum lah. Ya udah kan saya juga ngikut sokong di situ. Dia orang mau beli minum itu. Pas datang-datang yang dibawa mereka itu sabu. Jadi saya ini penasaran juga lah apa rasanya ini kan. Tapi sebelum saya kenal sabu itu saya anti bener gak sama sabu itu. Tapi karena penasaran itu sama diajak juga, jadi saya terjerumus. Oh,
Kalau saya waktu itu lagi nongkrong sekitar subuhan ke Merah Begadang. Teman saya ini datang. Dia bawa sabu tadi, terus ngajak. Saya penasaran, kebetulan saya capek di situ. Bis ngebengkel. Saya coba. Terus berlanjut. Jadi Al dan Jack ini menyalahgunakan narkotika itu karena penasaran ya? Iya. Ya, dan karena diajak teman juga. Sebelumnya Jack sama Al tahu nggak sih kalau narkotika itu dilarang disalahgunakan dan narkotika itu berbahaya? Tahu. Tahu ya. Tapi karena penasaran itu tadi dan terpengaruh sama teman ya. Iya. Oke, bisa diceritain nggak ke Sobat Bersinar setelah Jack sama Al menyalahgunakan narkotika nih, pakai sabu, pakai ganja, atau pakai sinte, itu apa sih yang dirasain Jack sama Al? Kalau sabu itu pengalaman saya ya kak, itu tuh nggak bisa tidur, sama bawaannya kita mau gerak terus, sama ngoceh terus. Kalau sinte dia beda kak, dia itu kayak bikin kepala kita pusing, sama mual, terus pokoknya kalau kayak gini kak, kalau misal kita nyentuh barang ini, itu ngedelay dia kerasanya baru 3 detik, Oh, padahal udah lama. padahal udah lama. Gitu. Kalau Ganja? ganja itu lebih ringan efeknya kak. Dia sama kayak sinte, cuman dia lebih ringan ganja. Kalau Jack gimana? Kalau pengalaman saya pakai sabu itu ya tadi begadang, susah tidur, makan nggak nafsu. Kalau sinte itu berbahaya sih menurut saya, karena dia bikin kita masuk ke halusinasi, ke ruang lain. Di situ kita nggak bisa gerak, nggak bisa ngapa-ngapain. Lebih parahnya lagi, kalau kita kelabasan, meninggal. Kalau ganja ya hampir sama kayak sinte, tapi dia lebih santai. Nah, jadi setelah kita dengar nih penjelasan dari Al dan dari Jack, ternyata nggak ada ya dampak positif dari menggunakan narkotika ya. Terus kenapa setelah pakai narkotika pertama kali nih, kalian merasakan dampaknya itu yang nggak bagus gitu buat badan kan? Kalau pertama kali biasa aja sih. Pertama kali biasa aja. Pertama kali kita senang. Oh, pertama pertama kali kali senang. Iya. Pas sudah pertengahan itu baru kerasa itu. Oh, berarti efeknya itu dirasakan ketika pertengahan menggunakan ya. Terus kedua kalinya kalian menggunakan lagi itu karena diajak teman lagi atau karena pingin nih dari diri sendiri nih? Karena tambah penasaran. Ya, tambah penasaran karena nggak ada rasanya tadi. Iya. Karena kita belum merasa tadi. Oh, berarti percobaan selanjutnya itu karena oh yang kemarin belum ada rasanya nih gitu. Jadi pengen coba lagi gitu ya. Tahu apa rasanya benar. Kalau saat kalian nih sedang menyalahgunakan narkotika nih, biasanya kalian itu pakainya sendiri atau rame-rame sama temen, terus di mana gitu kalian makainya? Lebih sering sama kawan sih. Itu di mana? Paling sering tuh di rumah kawan yang lagi nggak ada orang tuanya gitu. Kalau Jack? Kalau saya di kosan teman, di rumah teman, ya gitu. Ketika kalian tuh ngumpul rame-rame terus pakai narkotika yang jelas-jelas kalian tahu kan itu dilarang gitu. Kalian tuh ada perasaan takut atau was-was nggak sih ketahuan sama orang-orang? Ada, parno. Ya? Paranoid ya? Iya, Kalau Jack? sama tapi kadang-kadang enggak. Oh, kadang-kadang takut, kadang-kadang enggak. Iya. Ini nih, apa nih yang memotivasi kalian nih untuk datang sukarela ke Badan Narkotika Nasional untuk melakukan rehabilitasi? Karena saya mikir gini kok, nggak mungkin saya mau gini-gini aja hidup saya. Saya juga mau maju kayak orang-orang kan, hidup normal, nggak begadang, nggak begajulan. Nah, niat saya kesini itu mau berubah, mau jadi lebih baik, pokoknya. Itu harapan saya. Kalau Jack gimana? Kalau saya datang sini ingin berubah, pengen hidup lebih baik di masa depan. Saya pengen sukses, masa depan saya bakal nikah, nggak mungkin saya kayak gini terus. Dan yang jelas, saya nggak mau jadi contoh buat anak saya.
Oke, berarti Al dan Jack ini motivasinya ingin menjadi yang lebih baik lagi. Boleh tahu nggak sih cita-cita Al dan Jack ini apa? Cita-cita saya tinggi kak. Saya pengen jadi admin. Kalau Jack? Kalau saya pengen jadi pengusaha. Oke, amin ya. Kita doain bareng-bareng ya sober, semoga Al dan Jack ini bisa menggapai cita-citanya. Oke, Al dan Jack nih. Tadi kalian bilang menyesal kan? Nah, ada nggak sih yang mau disampaikan nih buat ke keluarga kalian yang pasti malam ini nonton nih di rumah? Ada. Ya, coba Al, apa nih yang mau disampaikan buat keluarga yang ada di rumah? Iya, saya mau nyampein pesan minta maaf yang sebesar-besarnya sama keluarga saya, terutama sama ibu saya. Saya minta maaf udah buat kecewa. Ya itu ya. Oke, kalau Jack nih. Untuk keluarga saya minta maaf, terutama untuk Umi, Papa. Pesan saya untuk adik saya, jangan ikutin jalan dia saya. Jadi lebih baik, jauhin narkoba. Itu tadi ungkapan hati dari Al dan Jack untuk keluarga ya. Nah, sebelum kita tutup nih podcast kita pada malam hari ini, boleh dong Al dan Jack sampaikan nih pesan-pesan kepada Sobat Bersinar yang lagi nonton pada malam hari ini. Dari Jack duluan deh. Pesan saya untuk anak muda, terutama yang rentan terkena narkoba, pintar-pintar pilih teman, lingkungan, sama jangan mudah menaruh kepercayaan. Jauhi narkoba, karena narkoba itu nyata adanya. Banyak sekali beredar di sekitar kita. Kita harus hati-hati. Pesan saya sama orang-orang tanggamus, hati-hati. Bisa jadi pengedarannya oleh tetangga kalian atau kawan kalian, bahkan bisa saudara kalian. Ya, jauhilah narkoba karena itu nggak baik. Kalau kalian mau gapai cita-cita kalian atau mau menggapai sesuatu, kalian nggak akan bisa ngegapai itu kalau kalian masih memakai narkoba. Berhentilah kawan. Nah, itu dia Sobat tadi pesan dari Al dan Jack buat Sobat Bersinar yang ada di rumah. Narkoba itu ternyata memang nyata nih, ada di sekitar kita. Bisa jadi lewat tetangga atau saudara. Dan narkoba itu memang benar-benar menyebar nih di lingkungan kita ya, Al dan Jack ya. Jadi nih pesan dari Al dan Jack tadi, pintar-pintar memilih teman, bermain. Jauhilah teman yang memiliki pengaruh buruk nih buat kita. Nah, selain kita harus jauhi nih lingkungan yang nggak baik atau pertemanan yang nggak baik, kita juga tuh harus memperkuat ketahanan diri kita sendiri nih. Jadi kita nih nggak mudah terpengaruh atas ajakan teman yang nggak baik. Gitu kan ya, Al, Jack ya? Iya. Nah, Al dan Jack, kita udah sampai nih di penghujung podcast Sudut Pandang pada malam hari ini. Nah, semoga beberapa tahun ke depan nanti aku ketemu Al udah jadi perwira TNI, terus Jack udah jadi pengusaha yang sukses nih. Amin. Nah, Sober, kita udah sampai nih di penghujung podcast pada malam hari ini. Saya sebagai host, mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Sampai jumpa di episode Sudut Pandang selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.